Setelah suara tangisan perempuan tersebut, suara tangisan itu berubah menjadi suara jeritan yang sangat mengerikan dari balik pepohonan. Halo Sobat Teror, selamat malam dan selamat datang kembali di Advent Terror. Akhirnya, setelah sekian lama kita tidak berjumpa dengan Sobat Teror kita semua yang paling cantik, yang paling ganteng, paling kece sedunia. Kita berjumpa lagi di malam ini. Dan kepada Sobat Teror semuanya yang muslim, selamat Lebaran Idul Fitri. Dan buat kalian semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Mana tahu di konten-konten saya sebelumnya, saya ada berkata-kata yang tidak baik, yang menyinggung Sobat Teror semuanya. Saya mohon maaf lahir dan batin, oke? Dan di pertemuan malam kali ini, kita akan berbagi cerita-cerita horor dan juga cerita-cerita misteri yang dialami oleh mereka yang memiliki pengalaman-pengalaman supranatural dan pengalaman-pengalaman luar biasa oleh mereka yang bernyali. Eits, jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya ingin bertanya kepada kalian semuanya. Apakah kalian pernah kehilangan sebuah keluarga ataupun seseorang yang kalian anggap itu adalah orang kesayangan kalian atau orang penting di dalam hidup kalian? Karena di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang seorang anak yang kehilangan tantenya. Tetapi tantenya masih menimbulkan diri ketika dia memfoto kuburan tersebut. Kisah ini diawali dengan seorang anak perempuan. Kita buat saja namanya Siska. Jadi, Siska ini baru saja kehilangan tantenya. Siska berkata pada saat itu, "Gua nggak percaya ini beneran terjadi. Gua masih ngerasa merinding setiap ingat kejadian itu. Jadi, gua mau cerita ke kalian semua. Siapa tahu ada yang pernah ngalamin hal yang sama seperti apa yang gua alami pada saat itu." Kemarin itu hari pemakaman tanteku. Dia meninggal karena sakit kanker dan juga serangan jantung yang diidapnya selama bertahun-tahun. Seluruh keluarga udah pasrah dengan sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih ketika kehilangan anggota keluarganya. Siapa juga yang gak sedih kan? Semuanya pasti merasa sedih ketika kita merasa kehilangan seseorang di dalam kehidupan kita. Apalagi kehilangan anggota keluarga kita. Dan Siska mengatakan pada saat itu, "Gua sendiri saja sangat kehilangan sosok tante gua. Karena dia orangnya sangat-sangat baik. Dan juga dia orangnya sering memberikan semangat ke gua untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi." Nah, pas acara pemakaman sudah selesai, semua orang telah pulang, otomatis itu situasi sangat-sangat sunyi kan. Dan pada saat itu Siska ingin tinggal di situ sebentar karena dia masih merasa kehilangan, dia masih merasa sedih. Wajar lah, namanya juga dia sayang banget sama tantenya kan. Pada saat Siska sendirian di kuburan itu meratapi kepergian tantenya yang begitu baik dengannya, dia meratapi kuburan tersebut dengan perasaan yang begitu sedih. Tiba-tiba saja dia mengambil sebuah handphonenya dan memfoto kuburan tersebut buat kenang-kenangan, ucap Siska pada saat itu. Tetapi begitu Siska memfoto kuburan tersebut, ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang janggal yang terdapat di dalam foto tersebut. Dan benar saja, ketika dicek oleh Siska, dia melihat sosok tantenya tersebut berdiri di samping nisannya dan seolah-olah lagi tersenyum. Sebelum dia memfoto kuburan tersebut, dia mengambil handphonenya, dia melihat ke sana kemari, sama sekali gak ada orang. Hanya Siska sendiri yang berada di kuburan pada saat itu. Jirlah bisa kayak gitu ya. Dan bayangkan kalian lagi di kuburan sendiri dan foto keluarga kalian yang udah gak ada. Tiba-tiba ketika kalian tengok fotonya, padahal posisinya pun kalian lagi masih di situ kan. Kalian tengok fotonya, tiba-tiba dia duduk ataupun berdiri dekat nisan itu. You're creepy bro. Dan Siska berkata pada saat itu, "Gua sangat-sangat panik, gua keringat dingin, gua keringatan, gua sangat-sangat panik." Dan gua langsung cabut dari situ.
Dan gue memastikan lagi kalau sebenarnya memang gak ada orang sama sekali di kuburan tersebut. Tetapi ketika dia melihat fotonya dengan lebih jelas dan lebih detail, sosok tantenya tersebut seolah-olah lagi melambaikan tangan kepada Siska. Nah, ketika Siska sampai di rumah, dia buru-buru menghapus foto tersebut karena dia takut banget. Dah, ketika dia tidur di malam hari, Siska tiba-tiba saja dia dimimpikan oleh tantenya ini. Dan tantenya ini seolah-olah berkata, "Terima kasih ya sudah datang ke pemakamanku dan menguburkanku dengan baik. Aku baik-baik saja kok di sini. Semoga kamu baik-baik juga ya di sana," ucap tantenya pada saat itu. Kalian bisa bayangkan Sobat Teror? Sedih iya, jantungan iya, jantung mau copot iya, tapi sedih juga. Sedih juga itu ya, sedih kita ketika kita dimimpiin seseorang yang sudah tidak ada. Apalagi orang yang kita cintai, orang yang bersama kita. Tiba-tiba saja kita didatangi oleh dia yang sudah tidak ada dan dia berkata dengan kalimat yang seperti itu. Sedih banget itu guys, sedih banget. Dan itulah tadi kisah yang dialami oleh Siska yang dinampakin oleh tantenya yang sudah tidak ada. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Karena masih suasana lebaran, pasti kan otomatis banyak orang yang pulang kampung ke sana kemari nih kan. Ada yang kesini, ada yang ke situ, ada yang kesini, ada yang ke situ kan. Pasti kalau berpulangan kampung itu dinamakan dengan kata-kata mudik, oke? Perjalanan jauh entah dari manapun kalian berada, pasti kalian pulang ke kampung kalian, entah pulang ke tempat nenek kalian, pulang ke tempat keluarga kalian. Pasti kalian melewati berbagai jalanan-jalanan, entah ataupun rumah-rumah, ataupun hutan-hutan yang sangat-sangat gelap. Apalagi khususnya dari perjalanan-perjalanan jauh. Seperti saya dengan teman saya semalam itu, dari Riau ke Medan, dari Provinsi Riau ke Sumatera Utara, itu kan pasti banyak melewati berbagai hutan-hutan gelap. Dan di cerita kali ini, kita akan masuk ke pembahasan tentang seorang ayah dan anak yang bermudik pergi dari Solo ke Padang hanya berdua ketika di malam hari. Sebuah kisah seorang anak kecil dan juga ayahnya yang mudik dari Solo untuk pergi ke Padang. Kisah ini dimulai dari tanggal 1 Mei 2017, tepatnya pada pukul 7 malam. Anak ini kita buat saja namanya Bila. Oke, Bila. Bila dan ayahnya pergi mudik dari Solo ke Padang dengan suasana yang sangat-sangat mengerikan juga pada saat malam itu. Karena memang cuaca di malam itu kata Bila sangat-sangat ekstrim. Hujan, badai, angin di mana-mana. Malam itu udara sangat-sangat dingin. Jalan sangat-sangat sepi. Dan juga gerimis ataupun hujan rintik-rintik sudah mulai jatuh. Tidak ada lampu, tidak ada pencahayaan sama sekali. Hanya pencahayaan mobil kami saja. Bila yang tadinya ingin istirahat sejenak, tiba-tiba saja takut dan khawatir membiarkan sang ayah yang menyetir sendirian di dalam mobil. Ditambah situasi di luar sudah sangat-sangat mencekam. Jalanan gelap, hujan sudah mulai turun, dinginnya minta ampun, dan kalian bayangkan kalian berpergian dan mudik hanya berdua di tengah-tengah perjalanan yang dikelilingi oleh hutan kanan dan kiri. Ditambah lagi ayahnya Bila pada saat itu memiliki mata rabun. Jadi kalian bisa bayangkan kan, kalau misalnya mata kalian rabun, kalian dipaksa untuk bawa mobil, hujan pula lah gitu. Wah, itu bukan dekil lagi, maniak lagi. Lengkap, komplit, horor komplit, creepy. Selain karena penglihatannya kurang jelas, namun pencahayaan di situasi dengan seperti itu sangat-sangatlah minim. Hanya mobil mereka saja yang berada di jalanan pada saat itu. Tidak ada mobil lain ataupun kendaraan-kendaraan lain yang terlihat di jalan pada saat itu. Dan pada saat itu Siska mengambil handphonenya untuk melihat Google Maps. Dan situasi semakin mencekam ketika hujan yang sangat-sangat deras jatuh di malam itu juga. Sementara ayahnya Bila pada saat itu bolak-balik melihat kaca spion. Dia memastikan apa ada kendaraan lain yang mengikuti dari belakang. Mana tahu supaya ada jumpa kawan kan. Karena kan kalau mudik itu, kalau misalnya kita mudik perjalanan jauh kan lebih seru kalau misalnya kita jumpa
travel-travel lain ataupun kawan-kawan lain yang ingin mudik ke daerah yang sama atau ke daerah yang lebih-lebih dekat. Tapi ketika ayahnya melihat ke sana kemari dari kaca spion, nihil, sama sekali dia tidak melihat satu kendaraan pun terlihat di belakang ataupun di depan mobilnya. Bukan kendaraan yang ia lihat, tetapi kegelapan semakin-makin mencekam ketika mereka masuk ke jalanan yang sangat-sangat gelap dan juga ditumbuhi pepohonan-pepohonan yang begitu besar dan juga jurang kanan dan kiri yang begitu curam. Dikarenakan mereka hanya berdua, jadi Bila merasa kalau dia harus lebih tangkas dan lebih waspada untuk menghadapi situasi di malam itu. Namun, ayahnya yang bolak-balik mengeluh karena matanya rabun tidak bisa melihat dengan jelas ketika menyetir di malam itu. Kalian bayangkan, mata kalian rabun, kalian menyetir mobil di malam hari yang begitu gelap dengan suasana yang mencekam, ditambah lagi hujan turun dan tidak ada siapa-siapa lagi selain kalian berdua. Namun mereka merasa lega. Tidak lama dari situ, mereka melihat dari kaca spion ada seberkas cahaya kendaraan lain yang menyusul dan mendekati mobil mereka. Dan pada saat itu ayahnya Bila memastikan sebenarnya itu kendaraan apa. Ketika mobil tersebut mendekati mobil mereka, ayahnya Bila melihat bahwa itu adalah sebuah mobil Innova berwarna putih. Entah dari mana mobil itu muncul, tiba-tiba saja ada mobil di belakang mereka. Padahal Bila sudah memperhatikan dan sudah sangat-sangat detail dalam melihat perjalanan bahwasannya tidak ada mobil ataupun kendaraan lain selain mereka berdua pada saat itu. Karena pada saat itu Bila tidak ingin berpikir yang negatif, jadi dia coba untuk menenangkan pikirannya dan menganggap oh mungkin ini mobil sangat kencang, jadi tiba-tiba saja sudah ada di belakang kita ya, ucap Bila pada saat itu kepada sang ayah. Dengan datangnya mobil Innova putih tersebut, itu sangat membantu ayahnya dalam perjalanan panjang tersebut. Karena lampu yang dihasilkan oleh mobil tersebut sangat-sangatlah terang, yang menyinari hati saya, yang menyinari jalanan tersebut. Dan pada saat itu, ayahnya Bila sengaja memelankan mobil, supaya dengan bertujuan mobil Innova di belakang tadi menyusul mereka. Karena supaya ayahnya Bila tadi bisa melihat jalanan dengan leluasa dengan bantuan mobil Innova yang di depan tadi dengan lampunya kan sangat-sangat terang. Dan selama 10 menit Bila dan ayahnya mengikuti mobil Innova tersebut, Bila merasakan sesuatu yang janggal dan sesuatu yang begitu aneh. Yang dimana tiba-tiba saja mata Bila dibuat ngantuk. Tiba-tiba saja dia ngantuk berat, sangat-sangat berat matanya. Tetapi dia melawan rasa ngantuk itu dan menahannya demi menemani sang ayah. Dan tidak mungkin dia meninggalkan sang ayah yang menyetir sendirian pada saat itu. Apalagi mata ayahnya tersebut rabun kan. Tidak mungkin dan sangat tidak worth it untuk ditinggalkan walaupun kita ngantuk geng. Itu ayah kita. Dan tiba-tiba saja dengan mata Bila yang samar-samar, dia memastikan dan mengikuti arah pergerakan dari mobil Innova tersebut. Dia melihat mobil Innova putih itu membelok sebelah kiri, arah ke jurang. Dan ayahnya seolah-olah mengikuti mobil Innova tersebut untuk belok kiri. Dan Bila pada saat itu cepat-cepat menyadarkan ayahnya dan menarik tangan ayahnya untuk tidak membanting setir sebelah kiri, dan dia langsung membanting setir sebelah kanan. Dan pada saat itu ayahnya sangat dibuat-buat terkejut dan dia langsung mengerem dengan mendadak, rem mendadak dan berhenti begitu saja. Dan pada saat itu Bila mengatakan, "Yah, ayah mau kemana? Kita mau pulang kan? Tidak ada jalanan di sebelah kiri ya, jalannya sebelah kanan ya. Aku ingat betul arah pulang kita," ucap Bila pada sang ayah pada saat itu. Dan Bila juga mengatakan, "Aku ingat betul ya jalan untuk pulang, tidak ada simpang. Setauku lurus saja, tidak ada simpang di perjalanan pulang untuk ke Padang. Hanya ada jalanan lurus, tidak ada simpang sama sekali." Dan Bila mengambil handphonenya untuk memastikan jalan tersebut. Dan benar saja dia melihat kalau tidak ada simpang sama sekali. Dan pada saat itu, raut wajah ayahnya Bila sangat-sangat pucat. Dia terkejut dan tiba-tiba saja dia tercengang atas apa yang barusan ia alamin. Dan Bila meyakinkan ayahnya tadi bahwasannya tidak ada sama sekali persimpangan di jalan tersebut. Karena memang jalan tersebut itu lurus saja, tidak ada belok-belok. Kalaupun ada belok,
itu hanya ada satu, yaitu jalan menuju ke jurang. Sementara kondisi di luar sangat-sangat buruk, ditambah lagi hujan makin deras, ditambah lagi dengan kabut asap yang tiba-tiba saja muncul di balik hutan-hutan yang begitu luas. Dengan datangnya kabut tersebut membuat hutan dan kondisi jalanan tersebut semakin mencekam. Dan sesaat kemudian tiba-tiba saja bulu kuduk Bila dibuat sangat-sangat merinding, yang dimana dia mendengar suara tangisan dari balik pepohonan, yaitu suara tangisan perempuan. Setelah suara tangisan perempuan tersebut, suara tangisan itu berubah menjadi suara jeritan yang sangat mengerikan dari balik pepohonan. Dan pada saat itu Bila melihat wajah ayahnya. Dia merasa kalau ayahnya juga mendengar apa yang didengarnya. Ketika itu ayahnya langsung tancap gas sekencang-kencangnya dan cabut dari tempat tersebut. Ketika dalam perjalanan mereka sudah mulai tenang, ayahnya Bila melihat ke arah wajahnya Bila dan dia menanyakan, "Nak, kamu melihat tadi kan ada mobil yang belok ke arah kiri," ucap ayah kepada Bila. Pada saat ayahnya ngomong gitu, Bila hanya bisa terdiam dan mengangguk, dan ayahnya kembali berkata, "Nak, tolong jawab ayah. Apa yang ayah lihat itu pasti kamu juga melihat kan? Bahwasannya mobil Innova tadi yang di depan kita belok ke arah kiri." Ketika Bila mendengar ucapan ayahnya tadi, Bila hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba saja raut dari wajah ayahnya yang tadinya sudah mulai tenang, sudah mulai adem, ayem. Tiba-tiba saja dia mukanya agak down dan pucat. Dan Bila berkata, "Tidak pernah-pernahnya aku melihat ayahku setakut dan sepucat ini." Setelah ayahnya tadi berbicara kepada Bila dan Bila hanya cuma mengangguk, tiba-tiba saja Bila mengatakan, "Iya ya, kenapa emang ya?" Dan ayahnya pun mengelus dadanya sambil bernapas perlahan. Dan situasi di dalam mobil itu semakin mencekam. Bila mengatakan padahal AC sudah dihidupkan, tetapi di dalam mobil itu tetap terasa gerah dan seolah-olah aku berada di dunia lain. Dan suara jeritan ataupun suara tangisan perempuan tadi masih terngiang-ngiang persis di kepalaku hingga sampai saat ini. Dan ketika ayahnya Bila diam, tiba-tiba saja dia mengatakan, "Jalanan ini angker. Ayah tahu, sebelah kiri tadi itu adalah jurang yang sangat curam. Tetapi entah kenapa, ayah seolah-olah merasa terhipnotis ingin mengikuti mobil Innova putih tersebut untuk belok ke arah kiri." Ayah sangat tidak sadar dengan apa yang tadi ayah perbuat. Jika kamu tidak menarik tangan kiri ayah dan tidak menyadarkan ayah, mungkin kita sudah beda alam, Nak, dan mungkin kita sudah masuk ke dalam jurang yang curam itu. Ketika Bila mendengar perkataan ayahnya tadi, dia sangat dibuat-buat terkejut dan sangat merinding pada saat itu. Dan Bila juga mengatakan bahwasannya memang sama sekali tidak ada lagi jalan sebelah kiri. Karena memang perjalanan dari Solo ke Padang itu pada saat itu alurnya dan jalurnya itu sangat lurus. Tidak ada persimpangan kanan dan kiri, hanya ada lurus saja. Makanya pada saat itu aku sangat terkejut ketika ayah ingin membanting setir ke sebelah kiri. Makanya aku langsung sadarkan, ucap Bila pada saat itu. Kalian bayangkan Sobat Veror semuanya, bagaimana jika Bila tidak menyadarkan ayahnya tersebut? Mungkin mereka sudah beda alam dan mungkin mereka sudah mengikut Innova putih itu dan masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Dan ayahnya Bila pada saat itu mengatakan bahwasannya, "Bill, mungkin itu adalah sebuah mobil arwah yang telah meninggal di jalur ini. Dan mobil tersebut bukanlah mobil nyata, melainkan mobil yang ingin mencari teman ataupun tumbal untuk mengikuti dia ke arah jurang tersebut. Mobil tersebut seolah-olah membuat kita nyaman dengan perjalanan panjang kita. Tetapi itu bukanlah mobil beneran." Dan pada akhirnya Bila sangat bersyukur akhirnya dia dan ayahnya selamat dalam perjalanan mencekam tersebut. Setibanya Bila sampai di Padang, dia mencari tahu informasi tentang perjalanan dari Solo ke Padang itu. Dan benar saja dia mendapatkan informasi bahwasannya perjalanan dari Solo ke Padang itu memang banyak memakan korban jiwa. Seperti sepasang kekasih yang meninggal ataupun tiba-tiba saja menghilang tanpa kabar ataupun tanpa jejak. Dan masih banyak lagi kasus-kasus seperti kecelakaan,
lenyapnya kendaraan-kendaraan tanpa jejak. Tiba-tiba saja ada sebuah mobil masuk ke dalam hutan tersebut dan tiba-tiba saja menghilang. Begitu saja, tidak ada kabar, tidak ada jejak, dan tidak ditemukan mungkin hingga sampai hari ini. Dan Bila mengatakan bahwasannya, mulai dari hari itu aku tidak ingin lagi tidur saat perjalanan karena aku sangat-sangat trauma dengan kejadian pada saat itu. Mulai sekarang, aku selalu safety untuk menemani ayah menyetir walaupun dalam perjalanan jauh kayak manapun. Bagaimana? Dari cerita-cerita yang tadi kalian dengar Sobat Teror semuanya. Dari mulai penampakan sosok di samping batu nisan hingga sampai perjalanan mencekam di tengah hutan-hutan gelap dan juga berbagai cobaan-cobaan yang dialami oleh Bila dan juga ayahnya. Dan buat kalian Sobat Teror semuanya yang punya cerita-cerita horor ataupun pengalaman-pengalaman pribadi yang kalian alamin sendiri, kalian boleh men-DM saya di TikTok saya ada di bawah nih. Dan juga kalian bisa tulis di kolom komentar tentang pengalaman-pengalaman atau pribadi-pribadi horor yang kalian alamin secara langsung. Maka kami akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor kalian. Dan terima kasih yang sudah ngeklik video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe karena kami akan menceritakan berbagai kisah-kisah horor sampai teori-teori konspirasi dan juga kasus-kasus yang belum terpecahkan hingga sampai hari ini. Dan tidak sampai di situ saja, kami juga akan tetap melakukan penelusuran ke bangunan-bangunan terbengkalai yang ada di daerah Sumatera Utara maupun di luar Sumatera Utara. Maka itu ikutilah kami Sobat Teror semuanya, oke? Dan seperti biasa, apa yang kamu lihat itu adalah nyata. Dan apa yang kamu rasakan, itu yang kami rasakan. Advent Terror, goodbye and next time.